gue sempat ngeliat tentang salah satu pembahasan di TikTok masalah perjokian. Tapi pernah dengar perjokian nggak? Pernah dong. Itu Pernah jadi joki? Pernah ngejoki? Pernah ngejoki atau Bayar ngejoki? orang untuk joki, ngejoki? Kalau bayar orang sih enggak, cuman pernah minta tolong, minta tolong. ke joki. Dibayar? Lebih ke feedback yang lain sih, kayak makanan atau pengen apa gitu. Wah, pelaku. Tapi itu jatuhnya joki nggak sih? Boleh menjadikan referensi, Mm. tapi tidak sama. Tidak lantas copy paste. Ada yang ketahuan, saya suruh balik. Yang saya lihat beberapa teman saya tuh kayak ngandelin AI atau ChatGPT, dan itu menurut saya menghilangkan. Dia ngejoki itu ada yang tidak mau dan tidak bisa. Ya. Nah, yang untuk yang tidak mau ini bukan berarti tidak bisa. Jadi kemarin gue sempat ngeliat tentang salah satu pembahasan di TikTok masalah perjokian. Ih, kok jadi menarik ya? Dan pada akhirnya gue searching. Terus ketika gue searching, yang keluar ayat, Wak. Apa? Emang searchingnya apa? Searchingnya tentang perjokian skripsi, karena kan ya latar belakang kita di pendidikan. Dan ayatnya ini ada surat, bukan menggurui ya, tapi memang ini keluar, Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ngeri, berat ya. Nah, itu. Jika mau menafsirkan sesuatu itu tidak bisa sembarangan. Oh iya, tentu harus ada gurunya, Iya. Pak. Tapi ini dari liputan6.com sih. Iya, jadi nanti bisa dicari artikelnya. Dan hai Bio Friend. Baik lagi di podcast kita di Bina Insani, Universitas Bina Insani. Dan kali ini hal yang menarik yang bakalan kita bahas tentang perjokian. Bukan joki kuda tentu. Joki kuda. Iya, karena kita di dunia pendidikan dan perguruan tinggi, ada joki tugas, ada joki skripsi, ada joki Presentasi. presentasi, desain grafis dan lain sebagainya ya. Banyak kali loh. Jadi karena memang dari postingan tersebut ya saya tertarik gitu ya, karena dulu juga pernah ngejokiin. Ngejokiin tugas ya. Ya lumayan kan ya, kalau dulu otaknya berpikir bagaimana dapat uang jajan tambahan gitu ya. Bukan begitu, Putro? Betul. Dia di sini kayaknya fungsinya hanya untuk membenarkan apa yang saya bicarakan. Ya. Ya, jadi salah satunya hal yang bisa dilakukan itu. Kebetulan otak nggak encer-encer banget juga sih, tapi tahu gitu kan. Akhirnya beberapa referensi saya cari dan memang sampai ada penelitiannya. Penelitiannya itu lumayan serem. Tapi pernah dengar perjokian nggak? Pernah dong. Itu Pernah jadi joki? Enggak Pernah. dong. Putro pernah. Oh iya, buat teman-teman Bio Friend yang nggak tahu, ini Putro, salah satu editor dan mahasiswa Bina Insani. Halo guys. all hail to the Putro. Putro, jeng. Banyak nih fansnya. Iya, jadi yang selalu saya panggil, yang selalu saya put. Nah, ini orangnya. Baru mau tampil dia selama udah berapa episode? Iya. Iya, jadi pernah denger joki? Pernah dong. Pernah. Tanya ke Putro doang. Enggak, ke lu juga. Pernah lah. Pernah ngejoki. Pernah ngejoki atau Bayar ngejoki? orang untuk Joki, ngejoki. Kalau bayar orang sih enggak, cuman pernah minta tolong, Ke joki. Dibayar? Lebih ke feedback yang lain sih, kayak makanan atau pengen apa gitu. Wah, pelaku. Tapi itu jatuhnya joki nggak sih? Tapi kan itu minta tolong, bukan minta tolong kayak lu kerjain punya gue ya. Nggak kayak gitu, cuman kayak misalkan ada apa nih, terus kita nggak paham ini tuh caranya gimana sih. Terus mereka kan kayak ngulangin waktunya untuk ngejelasin kita kan. Nah, nggak mungkin dong kalau main asal cuma-cuma aja. Pasti kan dalam hati kita tuh wah, ada feedbacknya nih. Tapi yang ngerjain siapa?
Yang ngerjain siapa? Ngajain. Yang ngerjain tetap kita, cuman minta tolong Oh aja. iya. Enggak Iya, tahu. Tapi kan dia Joki. tetap Oh, ngeluangin gimana? waktunya buat kita. Kalau itu Sambil joki ngasih tahu maksudnya. Itu joki bukan? Enggak lah, bukan. Itu meminta tolong dan memberikan ucapan terima kasih. Wah, iya. Beda ya? beda. Kalau joki bener-bener kita yang nggak mau Mana sih? ikut-ikutan Wih. terima beres. Ikut-ikutan terima beres Nah, gimana tuh terima. konsep? Nggak mau ikut campur, pokoknya terima beres. Tapi gue jadi penasaran, sebetulnya definisi joki sendiri tuh apa sih? Yang lu tahu? Joki. Joki bukan kuda ya. Joki adalah di mana seseorang yang mengerjakan sesuatu yang diminta oleh orang lain. Gimana tuh? Enggak tahu. Jadi ya itu, jadi joki itu Gimana seorang tuh? Gue disuruh nyimpulin, Wak. Terus seorang pelaku yang dimintai oleh orang lain untuk mengerjakan sesuatu hal. Itu joki dan dibayar. Gitu. lu pekerja, lu kan ada pekerjaan nih, lu digaji untuk itu joki kan? Enggak dong. Beda. Iya kan membayar. Tapi kan itu udah tanggung jawabnya dia sebagai pekerja. Kalau joki itu kayak itu tuh tanggung jawab kita, tapi kita serahin ke orang lain. Nah, itu iya, poin iya. tambahannya Oh, itu. iya, Itu poin tambahannya. diberikan ke orang lain. Iya, Benar-benar. Gimana Bapak Putra jangan cuman benar-benar betul iya. Iya, kayak yang disebutin sama Bang Kresna tadi. Jadi seseorang meminta untuk dikerjakan kepentingan dirinya. Kepentingan dirinya beda lagi nih. Kepentingan dirinya. Nah, itu kepada orang lain. Iya. Jadi dia menyelesaikan untuk kepentingan dirinya sendiri kepada orang lain. Jadi orang lain yang ngerjain kepentingan dirinya itu buat diselesain sama orang lain gitu. Dan itu dibayar. Lu kelihatan gemeteran gitu loh. Kenapa sih lu? Gue nggak akan ngejudgement apa-apa loh. Because first time in podcast. Berat. Biasa biasa di belakang, sekarang di depan. Iya. Biasa juga gue panggilin ya. Iya. Jadi ya sama sih sama yang beberapa referensi yang gue baca tentang perjokian. Memang misalnya kita punya sebuah tanggung jawab, tapi kita tidak bisa melakukan tanggung jawab itu, tidak bisa menyelesaikan. Ya akhirnya minta orang lain buat. Ada dua sih. Tidak bisa sama tidak mau. Iya sih, benar. Kebanyakan yang joki itu malah bukan Tidak tidak, mau, bisa. ya, Ah, tidak bukan mau. tidak bisa tapi tidak mau. Rungkat Pak Nah. Lier tah. Bener sih. Iya, jadi memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain dan memberikan feedback berupa uang. Ya. Ya. Jadi kalau saya baca referensi juga dan cari di Google, kalau temen ini bukan sesuatu yang jadi inspirasi gitu ya, tapi banyak banget jasa joki. Tapi sebetulnya boleh apa enggak sih? Itu pertanyaannya. Menurut lu? Kalau menurut saya jelas itu nggak boleh ya, apalagi di dunia pendidikan gitu, ya kan? Karena ya orang belajar dan di akhir itu kita kan dikasih project gitu ya. Jadi fungsinya orang itu belajar apa kalau misalkan di project akhirnya itu dibikinin sama orang lain? Nggak kelihatan Nggak hasil kelihatan hasilnya. pembelajarannya. Ya, Jadi untuk apa gitu kan? Seperti itu. Iya. Masuk akal. Menurut lu? Menurut saya joki itu malah hal yang bertolak belakang sama tujuan awal dia belajar. Jadi Gue tujuan jadi pengen tanya, tujuan belajar tujuan lu kuliah atau belajar itu apa sih? Perspektif lu ya. kalau perspektif saya, tujuan saya kuliah tuh ya mempelajari hal baru. Dari mempelajari hal baru tersebut saya praktekkan dalam bentuk sesuatu. Nah, sesuatunya itu dalam bentuk skripsi. Jadi di dalam skripsinya itu kita menuangkan apa-apa yang sudah kita pelajari dalam kuliah, lalu kita terapkan pada di skripsi tersebut. Nah, kalau kita joki skripsi tersebut, menurut saya itu hal yang bertolak belakang dengan tujuan Anda kuliah. Berat ya. Kayaknya ini Putra cocok ya untuk episode selanjutnya rada beda gitu lah. Rada betul Sebagai gitu pembeda. Ya. Iya, rada betul gitu ya. Kalau kita kan rada kacrut gitu ya. Kalau Putra rada lurus lah. Gimana? Ibu KPPS bahas lagi KPPS. Udah ya, udah. Ya, udah. Udah. Sudah selesai bertugas. Iya, tinggal jajan. Jadi yang dibahas nih tujuan kuliahnya Iya. atau jokinya tadi. Enggak, menurut lu Pandangan sebetulnya joki. joki itu boleh atau enggak sih? Jelas nggak boleh. Asik.
Jelas tidak boleh. Karena ya kan kita kan emang tadi tujuannya kan belajar itu untuk mendapatkan sesuatu. Ini mengeluarkan sesuatu ya. Itu enggak juga. Mendapatkan sesuatu dong. Iya. Ya. Nah, sebenarnya di dalam kita mendapatkan sesuatu itu ada bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita ngejoki itu kita sama aja nyerahin tanggung jawab kita sama orang lain. Balik ke definisi tadi joki. Iya. Iya, udah. Jadi tapi kadang kita kan nggak tahu latar belakang orang ngejoki itu kenapa. Ya. Jadi kadang joki itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan sama kelompok-kelompok tertentu juga sih. Emang tadi konteksnya emang ada yang tidak bisa sama tidak mau. Tapi ya kadang-kadang tuh orang emang nggak bisa banget gitu loh. Jadi mau nggak mau mereka ngejoki. Padahal itu sesuatu yang salah sih. Tapi mostly yang pakai joki itu tidak mau. Tapi karena ada yang terpaksa juga. Iya. Jadi membenarkan sesuatu yang salah. Iya. Kayak akhirnya membenarkan sesuatu yang salah. Tapi tetap salah nggak sih? Tapi tetap salah kan tadi membenarkan iya, sesuatu betul. yang salah. Dan ya itu di ada akun di salah satu media sosial juga ya, di TikTok ya. Ini kayak lagi bimbingan skripsi, terus dosennya nanya-nanya, ya anaknya juga nggak tahu apa-apa. That's why mungkin perjokian kayaknya kurang pas. Setuju sih dengan tadi yang disampaikan bahwa memang ketika kita ngejokiin tugas, ya kita mencoreng apa yang jadi tujuan kita di awal. Tapi ya maksudnya tuh sedia aja gitu ya. Dengan ya saya pribadi gitu ya, sebetulnya pernah ada pengalaman entah ngejokiin bukan ini ya, maksudnya waktu sekolah gitu ya, pernah ngejokiin, kemudian pernah juga ngalamin sidang skripsi dari hasil jokian. Wah, menyedihkan sih. Kayak gimana ya, pada akhirnya mereka tidak bisa menjawab apa yang dipertanyakan. At least hal simpel gitu, seperti identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu menurut saya hal simpel. Contoh lain kayak metodologi yang biasanya lu pakai di judul gitu ya. Kadang kan ada tuh misalnya pengembangan sistem apa, pakai metodologi apa. Itu kan sesimpel itu gitu, dia nggak bisa jawab gitu. Dan yang mematung, dan nggak tahu ya kalau misalnya di mata atau perspektifnya dosen gitu ya, karena memang kami pernah mengalami jauh lebih dulu gitu ya, kayak misalnya halnya mencontek gitu. Kadang kan kalau misalnya ada pengawasan gitu ya kadang ketahuan aja gitu, mau itu contekannya disimpan di paha gitu kan, ada tuh yang sempat ditulis di paha. Kalau enggak ada yang benar-benar nyimpen di cepuk naon ya, tempat pensil. Iya. Tempat pensil gitu ya, terus pinjem tip X dong, tempat pensilnya dipindahin gitu kan. Kalau enggak bener-bener yang seniat itu nulis di penghapus, itu menyebalkan sekali. Maksudnya buat kami yang memang jujur ya pengalamannya, bukan kami lebih pintar sebetulnya, tapi sianya kami lahir duluan sih. Kami lahir duluan, jadi kami lebih tahu duluan gitu kan dibandingkan teman-teman, ya pasti ketahuan aja gitu, kayak bolak-balik ke toilet gitu kan. Yang biasanya kalau di kelas nggak kayak gitu. Terus kayak misalnya akhirnya pada akhirnya ada keinginan untuk ngecek ke toilet, dan ya ada aja itu kertas apa tisu gitu kan. Itu menyebalkan sih sebetulnya. Nah, sama halnya ketika skripsi. Udah skripsi belum? Belum. Tugas akhir udah dong. Udah dong. Iya, dia skripsi belum. Jadi ketika skripsi terus hal sepele kayak misalnya kamu ngeliat dari temen kamu terus kamu copy paste, itu cuman kayak bukan isi, kayak landasan teori misalnya ya. Tapi copy paste itu tuh kita tuh tahu gitu loh. Karena kesalahannya mungkin sama. Terus dari kata awal sampai akhir tuh sama kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang menyangka dosen gak akan tahu dan lain sebagainya, banyak nih lembarannya nih. Ada tips and triknya supaya dosen tahu gitu. Tapi dan tidak bisa dibagikan. Iya, nggak bisa di-spill di sini dong, karena itu rahasia perusahaan gitu ya. Termasuk kayak lembar jawaban.
Kayak misalnya lembar jawaban, kalian pakai Chat GPT ngejawab gitu ya. Itu tuh ketahuan gitu. Dari pakai bahasanya. ChatGPT, iya. Bahasanya Betul. berbeda. Kemudian kalau kalian misalnya nengok sama temen gitu kan, ya ketahuan karena penulisannya sama. Walaupun kalian memparafrase gitu ya atau merubah kalimatnya, tapi polanya akan sama. Dan itu nggak tahu ya, skill yang udah ada di dosen kalian nempel kayak gitu. Jadi pasti ketahuan sih. Pasti ketahuan. Iya nggak sih? Ketahuan sih. Iya. Tapi kalau mau bahas soal ujian, saya punya pengalaman kemarin. Saya kebetulan kebagian sebagai pengawas. Wih. Jadi Pengawas nih. jadi betul yang dibilang Mbak Nadia tuh, kita tuh memang lahirnya cuma karena lahir lebih duluan. Jadi Iya. kita tahu gitu ya. Betul. Tahu apa yang mereka rencanakan tuh tahu. Iya, kayak otak kita tuh langsung connect aja Iya. gitu ya. Jadi apa? Kalau boleh saya cerita itu kan dia tuh duduk paling pojok. Jadi untuk pengawas itu sebelah kiri, dia tuh duduk paling kanan. Nah, Dia bawa nggak tahu namanya apa, kayak map gitu, map gitu ya. Oh maaf. Jadi bagian sini itu ditutup, seakan-akan tuh nggak boleh nyontek orang. heeh. Jadi dia ngerjainnya begini. Itu saya udah perhatiin dari awal tuh, ngerjainnya begini. Tapi yang bikin saya curiga adalah tangannya diem, tapi dia begini. Itu ngapain? Gitu kan. Tangannya diem begini terus, dan yang tangan kanannya juga diem nggak nulis. Akhirnya ya udah, saya samperin panik tuh, karena si HP ini begini, di atasnya soal. Oh. Layarnya masih terang. I see. Aduh. Layarnya masih terang, ketutupan soal. Ini dong, apa? Muncul dong cahayanya. Menembus cahayanya. Itu salah satu. Itu bukan cahaya ilahi Iya, loh. gitu. Lucunya di situ. Iya. Jadi ngomongin perjokian sama kalau buat saya ya, sama halnya ketika teman-teman ngomongin kecurangan. Sesuatu hal yang memang tidak perlu dilakukan gitu ya. Karena ya gimana ya? Kalau saya pribadi mah harga diri gitu kan. Kalau saya ya, karena saya tipikal orang yang kalaupun saya mencontek, saya tahu polanya, saya rubah semuanya. Iya. Iya dong, think smart gitu loh. Iya. Jangan ngikutin yang udah-udah gitu loh. Karena ya yang udah kita udah tahu celahnya loh. Iya. Oh ya ini kurangnya ini. Oh iya oke bikin yang baru gitu kan. Kalau saya begitu tipenya. Tapi kadang mahasiswa tuh ya selempeng itu gitu. Udah tahu salah diikutin pula. Ini yang bikin saya lumayan rada gemes gitu ya. Termasuk beberapa skripsi yang sekarang saya tanganin. Itu saya minta teman-teman semua, maksudnya teman-teman bimbingan saya, jangan sama dengan kakak kelasnya. Boleh menjadikan referensi, tapi tidak sama, tidak lantas copy paste. Ada yang ketahuan, saya suruh balik, kayak gitu. Apa ya? Ada yang hilang. Yang pertama, kreativitas mahasiswa. Iya. Gemes banget gak sih mahasiswa sekarang? Generasi Z yang memang punya banyak referensi loh. Ya kan? Kayak pakai Chat GPT pun sebetulnya saya kurang membantu sih. Ya gak sih? Membantu sih. Tapi kalau perspektifnya saya, ya membantu juga nggak lantas copy paste semuanya. Karena kan dari bahasa, dari cara dijelaskannya itu kacau sih. Ya nggak sih? Itu membantu untuk membuka gerbang ide. Nah, gitu. Betul. Menurut lu gimana? Ya menurut saya dengan adanya teknologi Sebagai mahasiswa ya? Sebagai mahasiswa, dari perspektif atau pandangan saya, dengan adanya yang zaman sekarang tuh serba AI, contohnya ChatGPT, yang saya lihat beberapa teman saya tuh kayak ngandelin AI atau ChatGPT, dan itu menurut saya menghilangkan kreativitas mereka untuk mencari ide. Setuju. Semakin lama pakai gitu ya. Iya. Semakin lama terbiasa, akhirnya kreativitas ini hilang. Dan itu yang saya lihat di Gen Z sekarang. Nah, benar banget. Bener banget. Aja ya. Iya, soalnya saya mengalami. Lu gen mana? Lu gen mana, wah? Masih Gen Z. Gimana? Papa tuh muda. Nah, jadi ketika mereka yang sebelumnya ada AI itu kreatif untuk mencari atau mengembangkan ide, yang misalnya mereka tuh sebelumnya cari di Google dan referensinya tuh mereka kembangin dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, dengan adanya AI atau ChatGPT itu
mereka malah terpatok sama itu doang, langsung ditulis tanpa ngembangin lagi apa yang ada dalam AI tersebut. Tapi seharusnya gimana? Seharusnya sih sebelum ada AI kan kita mah riset dulu kan. Pokoknya nyari jurnal. Nyari jurnal di mana-mana. Generasi kita beda, Wak. Sekarang kalau ada AI, udahlah ChatGPT aja, dia langsung muncul semuanya. Jadinya tingkat kemalasan dalam diri tuh meningkat kayaknya deh. Karena emang AI tuh ChatGPT meningkatkan tingkat kemalasan. Benar, Pak. Karena dimudahkan tadi. Iya. Sebelum- Apalagi ChatGPT yang 4 yang versi 4 Versi gitu 4. ya. Itu. Kemudian bisa diperjualbelikan dengan murahnya di Shopee. Wah, luar biasa loh. Saya kemarin sempat pakai itu dan benar-benar yang bisa jadi tabel, bahkan bisa cari gambar. Ya, Serius. cari gambar dan Bisa memproduksi Ih, gambar. nggak tahu ya. Bisa. Jangan Makanya dicari. pakai ChatGPT 4. ChatGPT 4. Banyak di Shopee. tingkat Wah. kemalasannya semakin meningkat lagi tuh ntar. Iya, tapi relevansinya yang berkurang. Yang tadi saya bilang kreativitasnya mahasiswa jadi hilang. Kalau saya maksudnya tuh nyari kreativitas, nyari ide, boleh kok dari ChatGPT, tapi nggak plek sama gitu iya, kan, tapi dikembangkan kembali gitu. Hmm. Jadi teknologi merusak, maksudnya dengan kayak perjokian dan lain sebagainya merusak, ya merusak. Tapi balik lagi gimana orangnya. Benar nggak Saya sih? punya perumpamaan soal itu. Tiba-tiba. Iya, jadi saya ngambil dari salah satu film. Film mana? Ada film Indo. Oh, iya. Jadi teknologi itu kayak pisau. Pisau kalau dipakai Bermata pisau kalau dipakai sama orang baik untuk apa? Untuk buat masak, Masak, ngupas apel. Tapi pisau kalau dipakai sama pembunuh, buat buat ngebunuh. ngebunuh. Gitu Iya. juga sama teknologi. Kalau dipakai sama Iya. orang yang baik ya dia untuk cari informasi doang. gitu, Iya, gitu iya, kan. iya. Cari informasi dan lain-lain. Kalau yang tadi yang kayak sifatnya cuma buat copy paste doang, ya udah jadi kayak begitu. Nah, iya. Jadi kayak gitu sih. Dan apa ya sebetulnya pesan moral berat. Ya, jadi kenapa sih kita sampai ngebahas ini? Karena memang yang saya rasa di Gen Z sekarang dengan banyak teknologi itu sangat dimudahkan tapi tidak berkembang. That's a problem. Yang kedua, sebetulnya jadi tidak punya rasa percaya diri. Hilang. Iya. Kalau yang saya lihat nih dari teman-teman mahasiswa, kayak lu udah pakai sesuatu, tapi ketika lu nggak pakai tuh udah jadi nggak pede aja. Iya. Contoh, kayak misalnya, gue udah nggak bisa banget, udahlah joki aja. Karena kalau gue yang ngerjain, udah pasti gak lulus. Udah pasti salah. Itu kan udah kayak ngejudge sendiri dong, ya nggak sih? Udah nggak pede. Nah, terus udahlah pakai ChatGPT aja, gue susah banget nih nulis gitu ya. Ya bukan solusi gitu loh. Jadi menurut saya nih tingkat kepedean mahasiswa tuh hilang. Iya. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa kita bahas ini bukan berarti kita mau judgement ya, bahwa perjokian itu diharamkan, tidak juga gitu ya, karena memang bukan itu maksudnya, tapi bagaimana teman-teman menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, ya enggak? Nah, tips and trick dari mantan mahasiswa. Mantan. Kalau saya ini bukan pembenaran ya, bukan pembenaran juga. Tapi Iya. tapi kadang balik lagi ke tadi, ada yang ngejoki itu ada yang tidak mau dan tidak bisa. Ya. Nah, yang untuk yang tidak mau ini bukan berarti tidak bisa. Ya. Ya, artinya mereka ngejoki nih untuk kerjain. Tapi pada saat sidang itu mereka bisa ngejelasin apa yang dibuat sama yang orang ngejokiin tadi. Nah, itu bedanya tidak mau sama tidak bisa gitu. Kalau untuk tips and tricksnya jelas, tipsnya itu lebih baik ya jangan pakai gitu, karena itu bisa jadi apa yang kita cari di dunia perkuliahan itu kan sebetulnya bukan cuma pas kuliah doang, tapi Betul. setelah perkuliahan juga gitu kan. Masa iya kerja dijokiin juga? Nah, ya? nanti seterusnya begitu di pekerjaan Sulit. juga kebawa gitu. Ya, jadi habit buruk. Jadi habit. Kalau triknya jauhi yang kayak gitu-gitu gitu. Jauhi yang membiasakan diri untuk tidak berpikir gitu kan. Kayak tadi dijauhi bukan berarti tidak digunakan, Ya. tapi dijauhi cara pemikirannya yang seperti itu.
Jadi digunakan, ya udah nggak apa-apa sih, kita pakai teknik ATM aja. Itu masih legal kalau menurut saya, kalau ATM itu. ATM tuh apa, Pak? ATM tuh amati tiru modifikasi. Amati Itu tiru dari dulu itu modifikasi. masih legal buat dipakai gitu kan. Bahkan sampai ke pekerjaan pun. Justru masih malah dipakai. memang itu yang harus kita lakukan di dunia Iya. pendidikan pun, ketika skripsi ya amati, tiru dan modifikasi, dan itu akan muncul pembaruan-pembaruan. Itu yang memang terjadi. Jangan berhenti sampai AT aja. Kebanyakan berhenti sampai Sampai AT doang. M-nya dibuang. Bener. Oke. Gitu sih kalau dari saya. Dari mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa enggak. Tips and trick dari saya sebagai mahasiswa, ini balik lagi perspektif ya, hanya perspektif ya teman-teman. Jadi Udah ini dibully. Iya nih, yang manggilnya yang dipanggilnya Putro, IPK-nya 4 aja. Nah. Enggak, bohong ya teman-teman. Jadi menurut saya tipsnya ya itu, kalian jangan takut sama yang namanya revisi. Setuju. Ya, kenapa? Karena dengan adanya skripsi, kalian itu bisa belajar dari mana kalian bisa menyusun skripsi itu dengan baik. Jadi kalian nantinya diajarkan di mana letak kesalahannya, di mana yang perlu diperbaiki, dan bagian mana yang perlu diimprovisasi agar menjadi kerangka skripsi yang lebih baik. Terus. Nah, jadi gitu teman-teman, tips and triknya. Tadi kan tips. Untuk triknya, kalian jangan takut untuk mencari dari beberapa sumber. Misalnya kalian dapat revisi di suatu tempat atau di suatu bagian pada skripsi, kalian jangan terpatok pada satu sumber. Kalian coba cari sumber dari sumber-sumber lain yang mungkin relevan untuk memberitahu kalian bagaimana cara memperbaiki skripsi tersebut, agar nantinya ketika kalian melakukan bimbingan lagi, mungkin dari revisi tersebut bisa lanjut ke tahap selanjutnya, project. Ya. Di bawah tangannya geter. Ya, inilah dari tip and trick dari mahasiswa IPK 4. Oh enggak. Lanjut. Bu Ani. Kalau tips dari aku sih, aku ya. Jadi aku apa saya ya? Kita kan harus tahu dulu awal mula ngejoki tuh kenapa. Pasti kan kita nggak paham materi nih. Nah, saran tipsnya sih kalau misalnya kita lagi belajar di kelas Terusin aja. Tadi saya nggak ketawa, saya ngamatin loh. misalnya kita lagi belajar di kelas nih, sekiranya ada yang nggak paham, itu tuh didiskusikan lah sama dosennya, karena dengan kita ngejoki tuh secara nggak langsung merusak integritas akademik ya kampus sendiri. Iya, betul. Integritas. Iya. Karena iya. Aplausnya cuma gue doang. Wih, keren. Iya, betul. Betul. Nah, jadi kita harus cari dasarnya dulu nih, kenapa ya kita kok ngejoki ya? Pasti kan kita nggak paham materinya dong. Nah, dari situlah mikir dia. dari itu sumber yang harus kita pecahkan. Iya, masalah itu yang harus kita pecahkan. Jadi Masalahnya, identifikasi masalah dulu, baru kita udah tahu masalahnya dan kita cari solusi. Iya, trik. Itu. Triknya sih ya udah jangan ngejoki. Iya. Iya. Terima kasih Bu Andi loh. Terima kasih. Iya, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah dapat tips and trick dari mantan mahasiswa dan mahasiswa. Kalau dari saya yang pertama, pede aja udah. Mau salah, mau benar, yang penting teman-teman ngerjain sendiri. Karena tadi revisi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Bukan yang buruk juga. Yes. Bukan hal yang buruk. Sama halnya kayak kalian jatuh. Sakit sih. Apalagi dosennya susah gitu ya, susah ditemuin dan lain sebagainya, pasti sakit. Tapi teman-teman jadi tahu mana yang salah gitu loh, mana yang tidak tepat gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa revisi itu sesuatu hal yang menyeramkan. Itu nggak bener banget gitu ya. Kemudian ya udah pede aja sama diri kalian sendiri gitu. Ini hasilnya saya, ini kreativitasnya saya, ini gagasannya saya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Itu udah perfect banget dah. Udah perfect banget. Perfect. Jadi ya perfect. Perfect. Tuh.
Ya, nggak usah nyanyi. Iya, tahan. Jadi gitu teman-teman BioFriend. Jadi kalau misalnya ngomongin perjukian, ya sebetulnya kita juga ngomongin masalah etika, integritas di akademik, dan juga bagaimana teman-teman membohongi diri sendiri. Padahal itu hal yang tidak baik ya. Apa kalau membohongi orang lain nggak baik, membohongi diri sendiri itu jauh tidak baik. Karena fatal lah. Iya nggak sih? Iya, betul. Ya. Jadi jangan memulai untuk melakukan kecurangan gitu ya. Yang curang mah pasti kenyahoan, pasti ketahuan gitu. Nah, gitu BioFriend. Jadi itulah obrolan singkat dan nggak singkat juga sih ya. Udah agak lama ini. Timekeeper kita udah dari tadi ngeliatin time-nya. Ya, jadi itu mudah-mudahan teman-teman jauh lebih pede sama hasil karyanya, dan ketika teman-teman menghadapi permasalahan, jangan pernah sungkan untuk ngomong ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu bukan harimau, bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, tapi justru mereka lah yang harus teman-teman deketin untuk tahu, Bu, gimana nih caranya, Bu, gimana nih solusinya gitu. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing yang susah, sabar, tapi saya yakin mereka akan aware sama teman-teman kalau teman-temannya berusaha. Itu sih kuncinya. Sebuah kunci. Ya, kunci. Oke. Buat yang mau skripsi, siap. mau juga kan? Iya. Nggak yakin. Mau pindah jurusan? Oh enggak. Iya. Oke, jadi itu BioFriends, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang mau skripsian, kemudian yang lagi capek ngadapin skripsi, lagi capek ngadapin dosen pembimbing yang susah balas WA, please. Yang nggak ada di kampus, kayak ngedown untuk skripsinya, please jangan deh, karena ini kesempatan terakhir lu untuk lulus. Ini cara yang harus lu jalani supaya lu selesai di sini, seperti itu. Ya. Mungkin itu saja dari kami rombongan. Ya, terima kasih BioFriend, mudah-mudahan baiknya bisa diambil, jeleknya buang aja lah ya. Dan disclaimer, tidak untuk ditiru ya perjokiannya. Iya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Bina Izani. Bigger, better, higher. Dadah.